Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2023. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 7. Oke, ketika suatu pasar tenaga kerja dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita coba cek satu persatu, mulai dari yang A. Jumlah para pencari kerja itu sama dengan jumlah lowongan pekerjaan. Oke. Kemudian yang B, upah berada pada tingkat yang tertinggi. Kemudian yang C, para pemberi kerja mempekerjakan lebih banyak pekerja dari yang mereka butuhkan. Kemudian D, ada kelangkaan untuk pekerja di pasar. Dan yang E adalah tingkat produktivitasnya rendah. Oke. Nah, dalam keseimbangan pasar tenaga kerja, permintaan untuk tenaga kerja, yaitu lowongan pekerjaan, itu seimbang dengan pasokan tenaga kerja atau pencari kerja. Jadi, dapat kita tuliskan seperti ini. Lowongan pekerjaan alias demand untuk pasar tenaga kerja itu sama dengan jumlah pencari kerja. Atau kalau dalam pasar ini kita tuliskan sebagai supply. Jadi demand sama dengan supply. Nah, kondisi ini memastikan bahwa baik pengusaha maupun pencari kerja itu sama-sama mencapai suatu tingkat upah yang telah ditentukan dengan peluang kerja yang berlaku pada saat itu. Jadi, mirip dengan grafik pada umumnya dalam keseimbangan pasar, yaitu demand, supply, kemudian bertemu di satu titik. Nah, sumbu Y ini adalah tingkat upah, sedangkan di sini L-nya adalah jumlah labor atau tenaga kerja. Jadi pada tingkat upah sekian, W bintang, maka jumlah permintaan terhadap tenaga kerja dan jumlah penawaran tenaga kerja itu sama kuantitasnya. Nah, jadi di kondisi inilah tercapai yang namanya equilibrium. Nah, dari sini kelihatan nih bahwa tingkat upahnya itu tertentu, bukan pada tingkat upah yang tertinggi. Misalkan upah W aksen. Nah, keseimbangan terjadi di W bintang ini, bukan di W aksen. Sehingga terlihat jelas bahwa untuk opsi yang B sudah pasti salah. Kemudian kita lihat opsi C. Nah, si C juga salah nih. Karena pada keseimbangan di labor market, jumlah kesempatan dengan jumlah permintaannya itu sama. Kalau di sini kan yang di C dibilang bahwa para pemberi kerja atau istilahnya pihak pengusaha itu mempekerjakan lebih banyak pekerja. Padahal di sini jumlah yang diminta oleh perusahaan dengan jumlah yang ditawarkan itu sama. Sehingga C juga bukan jawabannya. Kemudian yang D, terdapat kelangkaan. Kelangkaan dari sisi supply. Nah, itu juga salah. Karena di sini kelihatan nih, kan dia mencapai titik equilibrium. Supply sama dengan demand.
Kecuali dikatakan tingkat upahnya itu misalkan WX. Nah, kalau di tingkat WX, baru terjadi kelangkaan, di mana jumlah supply atau tenaga kerja yang tersedia hanya ada misalkan 5, sedangkan jumlah yang diminta adalah 15. Nah, sehingga ini yang kita sebut kelangkaan. Shortage. Namun kalau dalam equilibrium, dia kondisinya supply sama dengan demand, sehingga yang D juga pasti salah. Kemudian yang E, labor productivity is low, atau tingkat produktivitasnya rendah. Nah, ini juga salah, karena labor productivity ini, rumusnya sendiri adalah total dari output dibagi dengan total input. Maka jawaban tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, yaitu jumlah para pencari kerja itu sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Oke, sekian pembahasan untuk soal ini. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.